Hello, girls and boys. Ready? Let's begin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Feni Novitasari, NIM 6211421100 dari Rombel A, Prodi Ilmu Keolahragaan. Di sini saya akan mewawancarai salah satu tokoh pelatih yang sangat berpengaruh di Jawa Tengah. Beliau juga merupakan peserta terbaik pelatih tingkat nasional dan juga pendiri serta pengasuh Padepokan Al-Ghazaliyah yang berlokasi di Pati, Jawa Tengah. Tanpa berlama-lama lagi, saya persilahkan beliau untuk memperkenalkan diri. Monggo, Kak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wala hawla wala quwwata illa billah, la ghaliba illa billah, amma ba'du. Terima kasih atas waktunya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Sufi Al-Ghazali, SPDI, kelahiran 1989 bulan Juni, tepatnya pada tanggal 19. Alhamdulillah, saya dalam menggeluti dunia pencaksilat seperti tadi yang disampaikan oleh Mbak Feni, bahwasanya sebuah anugerah bisa mendapatkan predikat pelatih terbaik pada pelatihan tingkat nasional tahun 2014. Mungkin untuk tidak terlalu panjang lebar dalam pelajaran ini, untuk perkenalan secara singkat seperti ini ya Mbak Feni. Baik, terima kasih. Langsung saja di sini saya akan mewawancarai seputar pencaksilat. Untuk yang pertama, Kak, bagaimana nih Kak awal mula Kak Sufi mengikuti pencaksilat dan apa alasan serta motivasi Kak Sufi memilih cabang olahraga tersebut? Oke, terima kasih. Awal mula Kak Sufi atau saya ini mengikuti pencaksilat, yang jelas adalah panggilan hati. Ya istilahnya seperti iseng juga sih. Sejak kelas 3 SD di SD Tanjung Anom 2 itu sudah mulai ikut, walaupun hanya beberapa kali pertemuan karena banyak kendala. Kemudian kelas 1 MTS atau SMP itu mulai lagi, itu pun sama, hanya ikut di pembukaan awal. Kemudian kelas 3 MTS itu mulai agak serius, hingga kemudian walaupun juga sempat vakum hampir 1 tahun gara-gara tempat latihan itu berhenti, kemudian fokus lagi setelah aliyah itu benar-benar fokus sampai sekarang, walaupun pernah sempat vakum 2 bulan gara-gara harus bekerja, istilahnya merantau, namun Allah Ta'ala berbeda lain sehingga kembali lagi ke rumah dan menghidupkan atau murid-murid pencaksilat agar bisa ini. Kemudian alasannya apa memilih cabang olahraga tersebut? Sebenarnya tidak ada alasan apa-apa, karena hanya menjalani hidup, terpanggilnya hati adalah di pencaksilat. Kak Sufi menikmatinya di dunia pencaksilat. Itu Terima kasih, Kak. Untuk sejarah Pagar Nusa sendiri atau tokoh-tokoh yang terlibat itu bagaimana? Baik, ini akan saya jawab secara singkat saja. Pencaksilat NU Pagar Nusa berdirinya pada tahun 1986 di Jawa Timur, tepatnya adalah di Pesantren Lirboyo. Sebelum berdiri itu tentu mengalami perjalanan yang cukup panjang,
termasuk beberapa tokoh yang diantara adalah almarhum Gus Dur Kiai Haji Abdurrahman Wahid itu juga ikut andil berdirinya Pada Nusa. Mbah Bisri Rembang itu juga ikut andil. Namun secara kesimpulannya adalah terpilihnya Gus Maksum Jawahari untuk menjadi ketua pertama kali adalah berbagai pertimbangan. Yang jelas adalah karena kemampuannya yang lebih istimewa dibanding kiai-kiai sepantarannya waktu itu. Itu untuk secara singkat. Lanjut untuk sejarah berdirinya Padepokan Al-Ghazaliyah sendiri, sejarahnya seperti apa, Kak? Ya, terima kasih. Jadi sejarah berdirinya Padepokan Al-Ghazaliyah di antaranya adalah, ini secara singkat-singkat saja ya, nanti mungkin kalau lebih detailnya adalah di kesempatan lain. Awal mula pada tahun 2006 2007 lah, 2006 2007 saya itu waktu itu masih sanawi. Jadi enggak banyak, Kak Sufi itu waktu itu masih sanawi, berlatih. Namun tadi saat Kak Sufi berlatih di Tambak Romo itu tempat latihan sudah berhenti gara-gara tidak ada yang latihan lagi. Kalau Kak Sufi datang, pelatihnya ngomong, maaf Kang, teman-teman betul jam mangkat, jadi libur mawon. Dan itu berkali-kali, lebih dari 4 kali 5 kali. Kemudian akhirnya Kak Sufi pulang dan latihan sendiri, ya kadang di musola, kadang di pelataran ini. Sehingga muncullah ketika itu dalam hati, ya Allah, saya kepingin punya tempat latihan sehingga saya bebas berlatih kapanpun, jam berapapun bisa leluasa berlatih. Itu salah satunya. Yang kedua, pada tahun 2012 kejuaraan tingkat nasional kejuaraan Pada Nusa pertama kali di Padepokan Oso miliknya Bila Diri Tuan Pencak Silat itu juga muncul, kemudian ingin punya padepokan, sehingga kemudian mulai 2015 itu benar-benar merintis, yang benar-benar merintis. Sedangkan nama Al-Ghazaliyah, karena nama padepokan itu saya sowankan kepada kiai-kiai berbagai nama, kemudian berakhirlah nama Al-Ghazaliyah atau Pada Nusa Al-Ghazaliyah. Ketika beliau sudah merestuinya, semoga Kang dijalankan, maka itulah mulai tahun 2016 Kak Sufi berani membuka nama padepokan. Walaupun sebenarnya keinginan membuka atau mendirikan padepokan nama sendiri itu sudah jauh-jauh waktu. Namun untuk mengatur waktu yang tepat, katanya tepat adalah pada waktu 2016 atau 2017 itu histori berdirinya Pada Nusa Al-Ghazaliyah. Untuk tahun waktu Kak Sufi gabung di Pencak Silat sendiri itu sejak tahun berapa? Kak Sufi ikut gabung di Pencak Silat itu pada waktu kelas 3 SD. Kalau Kak Sufi tahun 2013 itu kelas 1 MTS, berarti dikurangi 3 tahun, antara tahun 2000-an ya, berarti antara tahun 2000-an itu Kak Sufi sudah mulai gabung di Pencak Silat. Ini kan di Padepokan Al-Ghazaliyah sendiri kan banyak atlet-atlet yang berprestasi, Kak. Nah, untuk bagaimana Kak Sufi sendiri cara melatih atlet dari nol sampai berprestasi tersebut? Kak Sufi dalam melatih peserta latihan ini yang dari nol sampai prestasi, ya seperti pada umumnya, yaitu kemampuan dasar, yaitu
pukulan, tendangan, ketepatan pukulan, ketepatan tendangan, kemudian masuk peningkatan yaitu fisik. Jadi fisik ini nek Kak Sufi selama ini itu tahapan kedua. Jadi tahapan pertama adalah gerakan-gerakan ketepatan pukulan tepat, kemudian juga tendangan tepat. Setelah pukulan tendangan tepat, kemudian masuk pada fisik level bawah, itu untuk mengimbangi nanti ketika pada bantingan, pada guntingan. Itu kalau fisik organ tubuh ini tidak kuat, itu malah bahaya sendiri. Jadi tak lain lagi, pertama adalah ketepatan pukulan tendangan. Setelah itu masuk pada pembentukan fisik dasar. Setelah fisik dasar naik lagi pada mempertajam teknik. Setelah mempertajam teknik sudah kembali lagi kepada fisik, peningkatan fisik yang maksimal. Jadi seperti itu. Setelah fisik sudah matang lagi, kembali lagi pada mempertajam teknik yang benar-benar tajam, serangan maupun tangkap bantingnya. Seperti itu Mbak Feni. Untuk program dan porsi latihan untuk mendukung terbentuknya atlet itu seperti apa? Program dan porsi latihan kita tergantung level apa yang akan kita tempuh. Jadi kalau level kabupaten, tentu levelnya adalah level kabupaten, beda dengan ketika tadi sudah levelnya nasional. Letak perbedaannya adalah lebih pada porsi fisik. Contoh, kalau nanti sudah masuk ke level persiapan ke nasional, untuk tes fisik, contoh misalkan push up itu durasi 1 menit, dan itu diulang 3 kali kalau tingkat nasional. Kalau tingkat provinsi biasanya hanya 30 detik diulang 3 kali sampai 5 kali. Kemudian kalau tingkat kabupaten maksimal 30 detik hanya diulang 3 kali. Itu untuk pembentukan fisik. Yang kedua, untuk porsi-porsi latihan lari ataupun lainnya, yang jelas ada jenjang beda, ada perbedaan porsinya gitu. Masih bingung nggak ini? Sudah paham. Kalau untuk yang porsi latihan berdasarkan usia kira-kira ada nggak? Ada, tentu berbeda antara melatih anak usia dini dengan usia dewasa, tentu berbeda. Letak perbedaannya adalah durasi. Misalkan tadi fisik, ya fisik kalau anak yang usia dini itu tidak sampai 1 menit pembentukan fisiknya, mungkin entah itu 10 detik. Kalau usia dewasa kan 1 menit. Jadi tentu berbeda porsi-porsinya. Lalu hal apa sajakah yang dapat mempengaruhi prestasi atlet sendiri? Untuk yang memengaruhi prestasi atlet itu secara global terbagi menjadi 2, secara intern dan ekstern. Intern adalah dari dirinya sendiri, itu tidak lepas dari memang bakat. Kalau anak tersebut punya bakat tanding, itu sangat mudah untuk meningkatkan kualitasnya dibanding dengan andaikan anak itu memang sebenarnya kurang bakat di bidang tanding, sehingga itu juga agak memperlambat. Itu secara intern. Secara ekstern adalah partner latihan dan pelatih yang melatih. Sehebat apapun atlet itu punya potensi yang bagus,
Tapi andai kan dipegang pelatih yang maaf hanya sebatas label-label pelatih, kurang punya pengalaman, itu juga menjadi penghambat ya. Sebaliknya, seorang atlet yang kurang punya bakat tapi dipegang oleh pelatih yang memang benar-benar profesional, insya Allah pelatih yang profesional itu bisa membangkitkan potensi yang awalnya kurang punya potensi tersebut, Mbak Feni. Kalau misal ada pelatih yang berpotensi tapi dia ini belum bisa menjadikan muridnya berprestasi, itu sarannya seperti apa? Kalau ada pelatih profesional tapi belum bisa menghantarkan anak didiknya prestasi, itu berarti belum profesional. Kalau sudah profesional tidak ada kata nggak bisa, pasti bisa, gitu. Selanjutnya, prestasi apa saja yang sudah dicapai oleh Padepokan atlet-atlet Padepokan Al-Ghazaliyah sendiri? Prestasi yang diraih oleh atlet-atlet Al-Ghazaliyah sementara ini yang paling tertinggi adalah di Kejurnas. Sementara di Kejurnas Paganusa sendiri yang paling tertinggi dari seni tahun 2012 itu juara harapan, itu predikat 4 tahun 2012 itu. Kemudian tahun 2016 itu lebih banyak pada seni, jurus ganda, kemudian festival itu yang diperoleh pada 2016. Kemudian 2019 ya, sementara yang terakhir kemarin seni, termasuk Mbak Feni juga kan Kejurnas, juara berapa ya? Juara 2. Juara 2 berpasangan. 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 Kemudian yang ganda putri juara 3, yang putra Putra 2. Kemudian salah satu juga Mbak Lilis ini yang juara 1 pra remaja ya, tanding. Seperti itu untuk sementara tertinggi adalah di Kejurnas. Ini kan lagi ada isu tentang beredarnya peraturan pencaksilat IPSI yang baru, Kak, yang katanya peraturan pencaksilat IPSI 2016. Itu menurut Kak Sufi tentang peraturan tersebut bagaimana? Nah, yang ini Kak Sufi nggak bisa berkomentar banyak karena yang jelas Mbak Feni, Kak Sufi belum sempat browsing mempelajari hal itu. Kemarin sudah terbaca itu pertanyaan yang terakhir ini harus saya pelajari dulu ini. Kalau nggak pelajari nanti saya salah dalam berkomentar. Hanya saja kelihatannya ya hal yang baru, tentunya pro kontra itu hal yang wajar ya. Hal yang baru itu pro kontra hal wajar. Tapi sekali lagi Kak Sufi tentang hal ini belum bisa berkomentar panjang karena ya kebetulan lah akhir-akhir ini banyak tugas di sekolahan sehingga belum sempat untuk mempelajari atau update tentang peraturan Pencaksilat IPSI yang 2016. terbaru ini. Seperti itu. Baik, terima kasih. Atlet itu ada 2 ya, yaitu atlet seni jurus, kemudian fighter. Jadi kalau melatih atlet fight tadi di awal sudah saya paparkan, yaitu pertama pukulan, tendangan itu, kemudian setelah itu masuk pada pembentukan fisik dasar. Setelah pembentukan fisik dasar mulai terbentuk, kembali lagi pada pukulan, tendangan, dan teknik. Setelah pukulan, tendangan, dan teknik dah jadi, kembali lagi ke fisik, peningkatan fisik supaya nanti pukulan tendangannya itu lebih maksimal, speednya dan powernya lebih maksimal. Itu digarap di fisik tadi, fisik tahap lanjutan. Setelah fisik tahap lanjutan sudah selesai, sudah terlalui, kembali lagi pada
yaitu pukulan tendangan tapi versi sudah pada teknik ya, teknik, sehingga harapannya adalah nanti speed dan power sudah benar-benar matang. Kemudian setelah itu ya sambil berjalan dua-duanya, sama fisik juga masih berjalan. Kemudian lanjutannya adalah praktek-praktek bertanding. Itu untuk yang atlet fighter. Kalau atlet seni, yang pertama bisa melalui langsung pada jurus. Kalau lomba jurus ya bisa langsung di jurus, atau di fisik dulu juga bisa membentukan fisik. Kalau sementara ini Kak Sufi melatih anak-anak SD jurus tunggal, itu langsung masuk pada penghafalan jurus. Jadi masuk pada penghafalan jurus, kemudian fisik sambil berjalan. Karena anak-anak SD itu kalau di fisik kelihatannya dia itu nggak suka, bahaya. Kalau dia sudah mutung malah bahaya ya. Kalau atlet itu, anak SD itu sudah mutung sudah bahaya, susah kita untuk merayunya. Jadi ini pengalaman Kak Sufi. Yang penting adalah bagaimana dia itu seneng, bocah itu seneng. Oke. Beda ketika nanti sudah MTS, SMA, ini mau tidak mau harus benar-benar dikuatkan betul fisiknya. Oke. Kalau anak SD lebih banyak pada untuk pembentukan fisik itu masuk pada gerakan jurus. Jadi lebih sering dalam menggerakkan jurus. Oke, lebih sering menggerakkan jurus, diulang berkali-kali dan lebih banyak jumlahnya. Karena di situ secara sendirinya langsung terbentuklah fisiknya. Oke, seperti itu untuk cara melatih atlet hingga bisa prestasi. Izin bertanya lagi Kak. Yeah. Untuk ketika sedang mempersiapkan kejuaraan itu minimal kita persiapannya beberapa hari atau beberapa bulan? Yeah. Secara idealnya paling tidak, tergantung ini peserta ini yang kita latih ini yang dari nol atau yang sudah punya pengalaman dan sudah yang, dan tak lain lagi ya. Pertanyaan itu muncul pertanyaan nanti biar Kak Sufi bisa menjelaskan lebih tepat. Tadi Mbak Feni bertanya berapa lama persiapan dalam mempersiapkan atlet ya. Nah, tergantung anak ini yang kita persiapkan ini dari nol atau sudah punya pengalaman. Nah, kemudian kalau sudah punya pengalaman, ini level apa yang kita persiapkan? Level kabupaten atau level provinsi atau level nasional? Nah, coba saya ambil gini. Kalau dari nol ini, kalau Kak Sufi sendiri butuh waktu minimal 6 bulan. Ya, butuh minimal 6 bulan. Itu ketika anggota dari nol. Jika atlet itu sudah punya pengalaman bertanding, itu 2 bulan insya Allah pun sakit gudak kemampuan di atas rata-rata, dengan catatan latihannya lebih kontinu. Boleh jadi satu minggu itu 5 kali atau 5 hari atau 6 hari, seperti itu ya. Kalau misal ada info kejuaraan yang kayak mendadak gitu Kak, itu cara mempersiapkan atletnya bagaimana? Kalau informasinya mendadak, contoh ya, kita lama tidak berlatih seperti ini karena pandemi, tiba-tiba 1 bulan ya, 1 bulan kita dapat informasi besok 1 bulan lagi ada kejuaraan ya, mau tidak mau tetap kita persiapkan lebih pada teknik. Jadi teknik serangan, lebih pada teknik serangan itu kalau modelnya Kak Sufi. Jadi Mbak Feni, saya kira masing-masing pelatih itu punya trik cara-cara sendiri, tapi kalau versinya Kak Sufi adalah
nanti tak ulangi lagi. Jadi tergantung masing-masing pelatih ya, beda pelatih beda caranya. Kalau Kak Sufi waktu dadaan yang lebih tak kuatkan adalah teknik, sebab dengan teknik ini nanti Recording in progress. dengan penguasaan teknik-teknik ini nanti atlet itu lebih percaya diri, karena dia nanti ketika bertanding sudah tahu apa yang harus dilakukan, entah itu serangan atau tangkap banding. Jadi kalau 1 bulan lebih pada teknik, nah syukur-syukur fisik juga ya memang harus digarap, tapi dalam waktu yang singkat ini secara Kak Sufi lebih utama di teknik, baru nanti masuk ke fisik. Oke, mungkin cukup itu Kak. Terima kasih atas waktu, tempat, dan ilmunya. Semoga bermanfaat. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Kak Sufi, Recording stopped. sebelumnya terima kasih atas waktu yang kesempatan untuk dipercaya mengisi. Terima kasih sudah dipercaya untuk mengisi acara ini. Tentu waktu yang singkat ini saya yakin masih banyak yang kurang tersampaikan. Oke, masih banyak tersampaikan, tapi walaupun sesingkat ini walaupun sedikit dari apa yang saya sampaikan, semoga bermanfaat. Oke, sekali lagi semoga tetap bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada tutur kata saya yang kurang tepat. Sekali lagi mohon maaf untuk kalian semuanya yang sedang belajar. Saran saya jangan hanya sebatas mempelajari teorinya saja ya, syukur-syukur benar-benar ikut mendalami yang benar-benar praktek, tidak hanya teori saja, sehingga nanti ilmunya lebih bisa terasa seperti itu. Ini sekali lagi mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.